Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadil qanah. Baiklah teman-teman sekalian, para pemirsa pecinta channel Al-Azhar Academy Pare, bertemu lagi dengan saya Muhammad Soleh. Kita akan membahas tentang nahwu shorof. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata gantinya adalah aku, kamu, dia, mereka, kalian, dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang namanya dhamir munfasil dan dhamir mutasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah kata ganti yang terpisah. Kata ganti ini tidak bisa dijadikan awalan dan tidak bisa jatuh atau tak bisa diletakkan setelah illah. Nah, dhamir-dhamir tersebut ada 14. Akan saya sebutkan, tolong diperhatikan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan mulai dari huwa sampai ke nahnu. Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Huwa untuk dia lelaki sendirian. Kemudian huma untuk dia lelaki berdua. Hum untuk mereka laki-laki banyak. Hiya untuk dia perempuan sendirian. Huma untuk dia perempuan berdua. Hunna untuk mereka perempuan banyak. Kemudian anta untuk kamu lelaki satu sendirian, antuma untuk kamu lelaki berdua, antum untuk kalian lelaki banyak. Kemudian anti untuk kamu perempuan sendirian, antuma untuk kamu perempuan berdua, antuna untuk kalian perempuan banyak. Lanjut dua terakhir, yaitu ana untuk saya sendiri, sedangkan nahnu itu untuk kami atau kita. Kemudian teman-teman, dhamir munfasil ini dia berposisi sebagai subjek atau mubtada. Mahalnya rofa, begitu ya. Dia posisinya sebagai subjek mubtada, maka otomatis letaknya adalah di awal, di depan. Seperti itu. Contohnya, huwa naimun. Huwa itu dhamir munfasilnya berposisi sebagai subjek atau mubtada, sedangkan naimun itu adalah isim marfu yang berposisi sebagai khobar. Contoh lain, anta tadhabu ilal masjid. Anta itu dhamir munfasil berposisi sebagai subjek atau mubtada, kemudian tadhabu ilu sebagai khobar. Khobar jumlah namanya, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kemudian ila suki itu berupa jar majrur. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah dhamir mutasil. Kata ganti yang bersambung. Ini dia bisa disambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan atau bisa jatuh setelah illah. Maka dhamir mutasil ini terbagi menjadi dua. Yang dia nanti mahalnya menjadi nasab sebagai objek atau maf'ul bi, kemudian bisa menjadi kepemilikan berupa majrur mahalnya. Kita bahas yang dia sekarang posisinya sebagai maf'ul bi atau objek. Maka rumusnya adalah kalimat fi'il baru setelahnya dhamir mutasil tersebut. Sama, ada 14 dhamirnya, cuma bentuknya nanti menjadi berbeda. Contohnya kita gunakan kalimat doroba. Doroba artinya memukul, maka kita sambungkan, kita gandengkan dengan dhamir mutasil yang mahal nasab karena dia menjadi maf'ul bi atau objek. Kita urutkan dari huwa sampai ke nahnu ya. Doroba ditambah atau gandengkan dengan huwa, maka jadi dorobahu. Kemudian lanjut lagi ke huma, dorobahuma. Hum, dorobahum. Hiya, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Lanjut lagi ke anta, dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Lanjut ke anti ke bawah, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Kemudian ana nahnu,
Dorobani, doroba, dorobana. Itu yang posisinya sebagai objek. Nah, perhatikan teman-teman, setiap kalimat fi'il yang digandeng dengan domir mutasil yang mana mahalnya mansub menjadi maf'ul bi objek, maka kalimat fi'il tersebut dia berupa kalimat fi'il muta'addi, yaitu kalimat fi'il yang membutuhkan objek seperti itu. Nah, dari mulai dorobahu sampai ke dorobana itu bentuknya semua sama ya, kecuali untuk yang ana. Perhatikan, kalian dorobahu sampai dorobana itu huruf ba-nya berharokat fathah semua, karena memang fi'il madhi itu berharokat fathah, mabni fathah. Tetapi ketika ana, doroba, dorobani. Nah, begini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari dorobahu sampai dorobana itu kalimat fi'ilnya langsung disambungkan dengan domir mutasilnya. Tetapi beda untuk yang doroba digandeng dengan ana. Di situ ada disela-selai atau dimasuki dengan yang namanya nun wiqoyah. Perhatikan bentuknya dorobani, ya kan? Dorobani. Nah, nih di situ nunnya adalah nun wiqoyah. Maksudnya apa? Maksudnya supaya menjaga kemurnian daripada tabiatnya fi'il madhi, yaitu berharokat fathah, mabni fathah, makanya ditambahin nun wiqoyah. Dorobani, begitu ya. Kemudian yang kedua domir mutasil yang dia bermahal majrur, yakni sebagai kepemilikan. Rumusnya adalah isim setelahnya domir mutasil. Kalau tadi yang untuk objek, untuk maf'ul bi itu fi'il kemudian domir mutasil. Kalau ini isim setelahnya domir mutasil. Sama juga yang kita akan urutkan dari isim digandeng dengan huwa, huma, hum sampai ke nahnu. Kita ambil contoh babun, pintu. Nah, mulai dari huwa ya. Babun ditambah huwa maka bentuknya menjadi babuhu. Babuhuma untuk yang huma. Kemudian yang hum, babuhum. Lanjut untuk yang hiya, babuha, babuhuma, babuhunna. Untuk yang anta, babuka, babukuma, babukum. Untuk yang anti ke bawah, babuki, babukuma, babukunna. Untuk yang ana dan nahnu, babi, babuna. Nah, teman-teman, walaupun di situ harokatnya doma seperti babuhu, babuhuma. Nah, kita perhatikan lagi, mulai dari babuhu, babuhuma sampai babuna itu bentuknya semua sama ya, yaitu huruf ba pada kalimat isim babun yang kedua itu semua doma, babuhu, babuhuma, babuhum sampai ke babuna itu babu, babu, babu semua kecuali yang ana. Babun ditambah ana itu berubah menjadi babi. Naam. Nah, dari domir mutasil tadi, terus mungkin teman-teman timbul pertanyaan. Tadi saya katakan bahwasanya kalau ketika dia menjadi maf'ul bi objek, maka mahalnya mansub. Kemudian kalau menjadi kepemilikan maka mahalnya majrur. Tetapi kenapa tidak ada perubahan di domirnya? Yaitu tetap saja, misalnya dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, kemudian di isimnya babuhu, babuhuma, babuhum, itu semua harokat pada isim domirnya tetap karena dia memang mabni. Isim domir adalah mabni, tidak berubah-ubah harokatnya. Nah teman-teman, saya akan kasih contoh domir mutasil tersebut dalam sebuah kalimat. Yang pertama ketika dia menjadi objek, gitu ya. Rumusnya ingat, fi'il plus domir mutasil. Nah contohnya untuk yang sebagai objek dalam bahasa Indonesianya dulu, saya memukul dia tadi malam. Maka bahasa Arabnya begini, dorobtuhu fil bariha. Aslinya doroba, tetapi karena fa'ilnya adalah saya, makanya kita pakai tak fa'il di situ, kemudian ditambahi domir mutasil berupa hu, karena dia di situ maksudnya adalah seorang laki-laki. Nah, sekarang contoh yang untuk kepemilikan. Baiti qoribun minal masjid. Aslinya baitun plus ana, makanya jadi baiti
qaribun minal masjid. Rumah saya dekat dari masjid. Rumah saya dekat dari masjid. Nah, beginilah penjelasan singkat terkait dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Saya akan ulangi lagi kesimpulannya. Bahwasanya dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah, tidak bisa disambung dengan kalimat sebelumnya dan tidak bisa diletakkan setelah ilah. Namun bisa dijadikan awalan. Kemudian kalau dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung. Dia bisa disambung dan bisa jatuh setelah ilah, tetapi tidak bisa dijadikan awalan. Teman-teman sekalian, hendaknya dapat antum pahami penjelasan ini dengan mudah dan antum praktekkan latihan sendiri. Kemudian tak lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum semua. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.